أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Dan setengah yang dikhabarkan oleh Nabi kita adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa kitab dan adalah yang diturunkan Allah daripada langit, yaitu yang diturunkan Allah daripada langit dan lafaz yang baharu daripada Lauh Mahfuz, ya, daripada lidah malaikat 104 buah kitab, dan kata qil lebih lagi seperti yang telah tersebut dahulu itu. 10 buah kitab pada Nabi Adam AS, 50 kepada Nabi Syith bin Adam, yang keturunan Nabi Adam, Nabi Syith itu, dan 30 buah kitab pada Nabi Idris alaihissalam, dan 10 buah kitab pada Nabi Musa dahulu daripada Taurat, dan ditambah dengan Taurat, dan Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil pada Nabi Isa, dan Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lain daripada 4 kitab ini dinamakan suhuf. Dan Taurat itu bacaannya bahasa Ibrani, dan Zabur itu bacaannya bahasa Qibti, dan Injil itu bacaannya bahasa Syriani, dan Quran itu bacaannya bahasa Arab. Dan berpegang kepada Taurat dinamakan Yahudi, yang berpegang kepada Injil dinamakan Nasrani, dan keduanya itu dinamakan Ahlul Kitab, yang berpegang kepada Zabur dan segala suhuf dinamakan Syibhah, Ahlul Kitab, dan yang berpegang kepada Quran itu dinamakan mukmin, ya, lagi Muslim. Apa yang kita ketahui pada malam ini, yaitu bicara tentang beriman kepada segala kitab-kitab yang maklum, yang sudah kita ketahui bahawa Allah menurunkan akan kitab-kitab melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang diambil daripada Lauh Mahfuz. Nah, karena beriman kepada kitab-kitab adalah khabar yang dibawa oleh Nabi, dan beriman kepada kitab sama dengan tak beriman kepada Rasulullah. Mengapa seperti itu? Karena beriman kepada kitab berarti membenarkan perkataan Nabi. Karena Nabi Muhammad membenarkan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sama seperti keterangan di atas, cuman keterangan di atas berbicara iman kepada malaikat, ya, sedangkan malam ini berbicara tentang iman kepada kitab.
Namun tetap berbicara iman kepada kitab, hukum adanya kitab itu apa? Hukum adanya malaikat itu apa? Hukum adanya Allah itu apa? Jadi 6 rukun iman yang kita bahas pada malam itu, satu rukun iman yang mesti ada iaitu Allah. Di dalam rukun iman itu satu yang mesti ada iaitu Allah. Sedangkan 5 daripada rukun iman itu adalah harus ada. Tak sama dia itu. Jangan kita menganggap sama semua itu rukun iman. Enggak. Beriman kepada 6 itu wajib syariat. Beriman kepada 6 yang tersebut itu wajib syariat. Tetapi iman kepada Allah dengan iman kepada 5 yang di depan itu, maka harus diketahui Allah adalah mesti ada, sedangkan selain Allah itu harus ada. Jidna jidhana, malaikat boleh ada, boleh tidak. Kitab-kitab boleh ada, boleh tidak. Kemudian nabi-nabi juga begitu. Hari kiamat juga begitu. Nah, berarti kalau begitu, 5 di dalam rukun iman itu adalah rukun yang bersifatnya harus. Artinya boleh ada mereka itu, boleh tiada. Timbul pertanyaan, mengapa dikatakan boleh ada dan tiada? Karena mereka atra nepejut oleh Tuhan. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah, begitu dia, boleh ada, boleh tidak. Karena Allah bukan zat yang dijadikan, maka dia mesti ada. Ya. Nah, meskipun itu adalah hukumnya harus, yang mana? Ada malaikat, ada kitab-kitab, ada nabi-nabi. Meskipun itu hukumnya harus, tapi kenapa kita harus beriman? Kewajiban syariat. Tuntutan syariat bagi kita untuk beriman. Handa tema iman kafir. Tidak mau kita beriman kepada ada malaikat, kafir. Tidak mau kita beriman adanya kitab-kitab yang sebentar lagi kita sampaikan, kafir. Kemudian tidak mau beriman kepada yang lain, juga kafir. Berarti beriman itu bukan tok kepada Allah dan Rasulnya, tapi beriman kepada apa yang dibenarkan oleh Rasul Muhammad. Ya, kajilah. Batikan tama iman mentang kepada ada Allah, bukan beriman kepada bahawa Muhammad itu Rasul Allah, tapi wajib pula beriman apa yang telah Rasulullah benarkan, maka itu pun wajib diimani oleh kita. Handa tempo betul yang kagak betul oleh Rasul, kafir. Handa tempo betul. Tidak mau kita membenarkan apa yang telah Rasulullah benarkan, maka hukumnya kafir. Kajilah. Ya. Nah, berarti menyambung daripada apa yang dikhabarkan dan dibenarkan oleh Rasulullah adalah itu salah satu daripada yang 4. Di dalamnya ada malaikat, di dalamnya ada kitab-kitab, dan seterusnya. Maka menyambunglah bicara malam ini, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Bagaimana yang disebut dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Tidak ada keraguan di dalam hati manusia yang dituntut oleh syariat atasnya untuk beriman terhadap kalam yang ada di dalamnya, nya mana nya kitab. Hana ragu. Ya. Mengapa tidak ragu? Karena kalam yang ada di dalam kitab itu adalah daripada Allah. Ragu kepada kalam yang ada dalam 104 kitab, maka ragu kepada kalam Allah. Ragu kepada kalam Allah sama dengan kafir. Berarti tidak percaya Allah bersifat dengan kalam. Orang yang hana patih Allah nasifut kalam, kafir. Tapi ingat, kalam yang ada pada Allah qadim. Kalau kalam yang ada pada Allah itu qadim, maka setiap yang qadim tidak pernah berubah.
tidak bersuara, tidak berkalimat, tidak berhuruf. Kalam Allah tidak berhuruf, kalam Allah tidak bersuara, kalam Allah tidak berkalimat. Nah, ketika kita melihat selain daripada kalam Allah, yaitu kalam makhluk, ada suara, ada huruf, ada kalimat, berarti di situ keluar jawabannya apa? Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda sifat Allah, berbeda zat Allah dengan segala zat dan sifat kita, itu makhluk. Nyamban. Oh Tengku, hai dah fikir kalau begitu Tengku, bagaimana kita bisa memahami kalam tidak bersuara? Bagaimana kita bisa ketahui kalam ada tapi enggak berbentuk, enggak berkalimat, enggak ada apa huruf? Gimana tak mufhum yang menan Tengku? Peninglah kita kalau kita memang kita fikir tentang masalah kalam ada tapi enggak bersuara, enggak berhuruf. Apa ada kalam seperti itu Tengku? Ada. Kalam siapa? Kalam Allah. Adakah kalam seperti itu? Ya ada. Siapa kalam itu? Allah. Enggak berhuruf, enggak bersuara. Timbul pernyataan, Allah daripada aku pening-pening, kalau ada, enggak ada ya terserah. Kafir. Ya. Timbul pernyataan irak, hai aku fikir tatamenan. Menyona nah hana kegetan dikit. Meona ada, kalau ndak ada ya terserah. Nya berarti hanaga iman dah. Nya orang yang hana betul iman bisa-bisa jatuh kepada kafir. Jadi bagaimanakah kalau seperti itu? Berarti hana perintah hati katanya untuk daya periksa, untuk menyelidiki tentang bagaimana cara Allah berbicara. Tidak disuruh. Meskipun niat periksaan, niat selidiki, niat ingin mengetahui bagaimana bisa ada kalam tanpa suara, tanpa huruf, tanpa ada kalimat. Han jumpa apapun ceritanya, enggak akan ketemu. Kalam di dalam hati saja yang enggak bersuara, enggak ada huruf, kita pun kadang enggak tahu ini ada perkataan di hati. Apa yang sedang dibicarakan di hati kita enggak tahu. Ya, apalagi ingin periksa kalam Allah, ragu-ragu kepada kalam Allah. Ragu-ragu berarti ada yakin, ada ragu, antara dua, kafir. Apalagi mutlak tidak yakin Allah adakah. Tingkat syak dia mana kafir. Syak di hati dah jadi kafir. Apalagi memang 100% Allah dah ada kalam, lebih berat lam. Ya. Nah, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita, apa yang Nabi kita khabarkan adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa kitab. Berarti hana terjumlah berapa Allah menurunkan kitab, tapi yang masyhur 104 kitab. Ya, yang masyhurnya 104 kitab. Ya. Dan adalah yang diturunkan Allah daripada langit dengan lafaz yang baharu. Lafaz yang baharu artinya bisa diucapkan oleh yang baharu. Karena kita baharu bisa mengucapkan lafaz tersebut. Karena kita tidak sampai kaifiat untuk mengetahui kalam yang kadim. Untuk daya tupu permasalahan tentang kalam yang kadim tidak sampai ilmu ke situ. Artinya apa? Bagaimana cara Allah berkalam, bagaimana rupa Allah cara berkalam, bagaimana dan kapan dan bagaimana Allah itu berkalam, tidak akan sampai. Handro ilmet. Ya. Han tapi ke pitanya. Makanya hana giyu fikir ada teramenanya hae. Tidak disuruh fikir sesuatu yang seperti itu.
maka dinamakan diturunkan daripada langit dengan lafaz yang baharu. Makna lafaz dengan yang baharu adalah lafaz yang memang bisa disebut, yang memang bisa diucap. Oleh siapa diucap dan disebut? Oleh zat yang baharu. Contoh Quran. Allah berkalam qadim, kalam Allah tidak berhuruf. Al-Quran ada huruf. Injil ada huruf. Maka setiap yang berkalam dengan berhuruf, setiap berkalam dengan bersuara, setiap berkalam dengan berkalimat, itu dinamakan kalam baharu. Mengapa? Karena kalam Allah tidak berhuruf, tidak berkalimat, tidak bersuara, dinamakan kalam qadim. Ya. Quran ada huruf, ada kalimat, ada suara waktu dibaca, ada. Adakah dia itu bersusun? Ada. Kalau ada, bisa diucapkan, bisa. Nah, mungkinkah kalam yang qadim masuk kepada zat yang baharu? Tidak, mustahil. Sifat yang qadim, yang mana sifat yang qadim? Sifat Allah, yaitu kalam, masuk kepada zat yang baharu. Bagaimana bisa berhimpun zat yang qadim, sifat yang qadim dengan sifat yang dan zat yang baharu? Gimana cara menan? Zat Allah qadim, sifat Allah qadim, di dalamnya kalam. Tapi kalam Allah itu masuk di dalam kalam baharu. Padahal Allah tidak bersentuh dengan yang namanya baharu. Hana mupeh, hana bersentuh. Nah, berarti setiap yang dibaca oleh zat yang baharu, contohnya kita, lafaz yang dibaca oleh zat yang baharu, kalam yang dibaca oleh zat yang baharu, ucapan yang diucap oleh zat yang baharu, itu dinamakan kalam baharu. Ya. Bahkan ke kalam baharu karena yang ke urang baharu. Hai, tengok yang baca, tengok baharu. Man titik anda bacanya baharu cik. Boleh kita meyakini bahwa kalam baharu. Yang tu Quran. Itulah kalam yang tadi. Boleh kita meyakini bahwa kalam baharu. Kalau kita meyakini bahawa kalam itu baharu, yang coba kembali kepada pemahaman sifat kalam di belakang. Meyakini kalam Allah itu baharu, kafir. Kayak meyakini kalam Allah yang ada pada Allah, hukumnya kafir. Meyakini kalam yang ada di dalam Al-Quran itu adalah baharu, hukumnya haram. Han jatuh kepada kafir. Bahkan jatuh pada haram, takut-takut, membayang, menggambar, berfikir bahawa kalam Allah sama seperti ini. Berarti bagaimana yang ada di Al-Quran, huruf, kalimat, suara sama seperti ada pada Allah. Kalau disamakan seperti ada pada Allah, berarti Allah berbicara juga berhuruf. Kalau Allah berbicara berhuruf, berarti hana bersifat Allah dengan mukhalafatuhu, hana keun berlainan. Nah, pada sifat kalam orang yang kibanakeun jita kalan yang baik salah tu wakaroh kalam ya na berempat kalam Allahumma salli ya pada halaman kalam.
Yan pa. Kah? Ya. Bermula segala huruf itu ibarat daripadanya jua dan ibarat itu lain daripada yang ditakbirkan. Maka huruf Al-Quran itu menunjukkan atas kalam Allah yang azali, yang berdiri ia pada zat. Maka dikatakan Quran itu kalam Allah. Ya. Karena semua ucapan dan bacaan dalam Al-Quran menunjukkan itulah yang Allah bicarakan pada kalam dirinya. Ya, apa yang kena baca dalam Quran, apa yang sudah kita baca dalam Al-Quran, maka itulah yang Allah ucapkan pada kalam dirinya. Tapi Allah mengucapkan pada kalam dirinya tidak berhuruf seperti yang ada dalam Al-Quran, tidak bersuara seperti orang membaca Quran, tidak berkalimat seperti susunan yang ada pada Al-Quran. Cuma Allah beri pemahaman kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Berarti apa yang tertulis pada Al-Quran, amar, nahi dan lain-lain, itulah yang disampaikan oleh Allah. Cuman menyampaikan oleh Allah, tidak berhuruf, tidak berkalimat, tidak bersuara. Kata boh. Karena yang disampaikan oleh Allah yaitu yang tersebut itu dalam Al-Quran, maka dinamakan Al-Quran itu kalam Allah, sebab menunjukkan dia. Apa yang ditunjukkan? Wajib, mustahil, harus. Ya. Allah mengatakan apa itu wajib, Allah mengatakan apa itu mustahil, Allah mengatakan apa itu harus. Maka dalam kalam itu ada ta'alluq yang disebut dengan dilalah. Makna dilalah menunjukkan, memberi khabar, ya, memberitahu sesuatu yang wajib itu adalah diriku dan sifat-sifatku. Yang mustahil itu adalah syarikat yang tidak ada sama sekali bagiku. Yang mustahil itu kepegah oleh Tuhan. Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menjadikan kalian dan perbuatan yang kalian lakukan. Itu harus. Sesudah kita fahami menunjukkan itu, maka muwafaqatlah sekalian salaf atas haram. Yang empat kepegah. Kan? Apa? Mengatakan dengan Al-Quran itu makhluk. Mamanya dah pegah Quran yang baharu, nyo genisbah baharunya kepada makhluk. Nyo mana? Kalau kita katakan Quran itu baharu, apakah ditunjukkan pengertiannya itu makhluk? Benar. Nak nama faham? Hana. Bahwa Al-Quran yang kita katakan itu adalah baharu. Kaya ile? Nah, sekarang sifat yang baharu itu sebuah sifat makhluk. Kau mana? Hanam paham silam? Ya. Nah, berarti orang yang ken Quran yang baharu sama dengan orang tersebut mengatakan Quran itu makhluk. Pakan jagayan, karena sifat baharu itu hanya ada pada makhluk, hanya duduk sifat baru pada zat yang qadim. Kayak mana? Nah, maka orang yang mengiktikad, yang mengatakan dengan Al-Quran itu makhluk, itu haram, dikehendaki dengannya lafaz. Ya, karena dilihat kepada lafaz tadi ada hurufnya, ada bacaannya, ada kalimatnya, sedangkan kalam yang ada pada Allah hana laginya kayak ya makhluk. Orang yang ke Quran yang makhluk itu haram. Ya. Nyan. Kah? Pakan haji menanduku bila tak baca abu habis je yang berempat jawapan. Ya. Kah?
diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nabinya nyo makhluk. Kayak Rasulullah Muhammad kan manusia, walaupun tidak sama dengan manusia lain. Jadi selain daripada Allah termasuk Rasulullah, dia takkan Rasulullah yang kadim anjir. Maka hanya takkan Nabi Muhammad yang kadim karena barang kepegat. Atrana pegal oleh Allah, man barang yang Allah jadikan, apakah dia itu ada pada awal? Hana. Mayona ke pegalam. Kalau sudah ada, untuk apa dibuat lagi? Karena anda ada, maka dibuat sehingga jadi ada. Nah, karena Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah dan bersifat beliau dengan sifat baharu, maka ucapan yang dikeluarkan, ucapan yang ditubik dari babah, kalam yang keluar pada mulut yang memiliki zat yang baharu, itu kalam apa namanya? Kalam baharu. Mengapa dikatakan setiap kalam itu disebut baharu? Karena keluar daripada zat baharu. Kalam kadim adalah Allah. Kalam baharu itu ada pada manusia. Quran dibaca oleh manusia. Namun apakah boleh menyebut bahawa Quran itu bahwasanya adalah baharu atau ia makhluk? Pegang 4 haram. Maka bancit hangga bikin dapu. Katakan saja Quran itu kalam Allah. Biar pegah-pegah Quran itu kalam makhluk. Katakan saja Quran kalam Allah. Jangan sekali-kali kita ucapkan Quran kalam makhluk.